ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nah, setelah menyaksikan beberapa fenomena alam tadi, pastinya kita tahu bahwa semua ada yang mengaturnya, ada yang menciptakannya. Siapa dia? Dialah Allah Tuhan kita. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang patut disembah kecuali hanya Allah. Allah adalah Al-Khaliq atau yang Maha Pencipta. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Manusia, hewan, tumbuhan, langit, bumi, lautan, bulan, matahari, dan lain-lain semuanya adalah ciptaan Allah. Selain itu, di alam gaib Allah menciptakan makhluk lain juga, yaitu malaikat dan jin. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan semua makhluknya. Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Allah yang Maha Kuasa yang mengatur alam semesta beserta isinya. Kekuasaan Allah tidak ada yang menandingi. Ada yang musim kemarau, hujan, angin berhembus, terbit dan terbenam matahari, ombak di lautan, semuanya diatur oleh Allah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim atau muslimah wajib mengimani adanya Allah, yang mana itu juga termasuk rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah artinya bahwa kita meyakini keberadaan Allah sebagai Tuhan kita. Lalu setelah kita meyakini bahwa Allah itu ada, kita pun hak keimanan kita kepada Allah, yaitu dengan cara yang pertama, kita menyembah Allah. Hanya kepada Allah sajalah kita menyembah. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah disebut syirik, dan orang yang berbuat syirik disebut musyrik.
Syirik itu termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Semua ibadah kita harus diniatkan karena Allah. Ketika melaksanakan sholat, puasa, zakat, mengaji dan sebagainya, kita harus niatkan ikhlas karena Allah. Tidak boleh kita pamer, ria, dan sum'ah dalam ibadah. Karena kalau kita seperti itu akan sia-sia ibadah kita. Yang kedua, kita berdoa hanya kepada Allah semata. Allahus Samad. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Jika menginginkan sesuatu, kita harus memohon kepada Allah. Sebagai muslim, kita dilarang berdoa kepada selain Allah. Misalkan kepada pohon, gunung, matahari, arwah nenek moyang dan sebagainya. Semua perbuatan itu dilarang karena termasuk syirik. Mintalah kepada Allah yang maha mengabulkan doa para hambanya. Allah memberikan kenikmatan kepada manusia seperti kekayaan, kesehatan, kepandaian dan sebagainya. Oleh karena itu rajinlah berdoa kepada Allah agar cita-cita kita terkabul. Cara membuktikan keimanan kita kepada Allah selanjutnya ialah dengan cara menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan alam ini dan makhluk hidup lainnya. Allah menciptakan alam ini untuk dijaga dan dikelola dengan baik oleh manusia. Manusia dilarang merusak alam atau lingkungan. Jika manusia merusak alam atau lingkungan, maka akan terjadi bencana alam. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan merusak lingkungan yang diciptakan Allah secara teratur ini. Lalu ada yang bertanya, apa saja bukti-bukti adanya Allah? Bukti adanya Allah yang pertama ialah adanya makhluk hidup. Makhluk artinya ciptaan. Adanya makhluk berarti ada yang menciptakan. Penciptanya adalah Allah Al-Khaliq, yaitu yang maha pencipta. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 87 Allah berfirman, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Yang artinya, dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka akan dipalingkan dari menyembah Allah? Bukti adanya Allah yang kedua ialah berbagai penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Segala yang tertulis di dalam Al-Quran adalah kebenaran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya Allah. Salah satu contohnya yang terdapat pada surah Al-Hasyr ayat 23 yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang memberikan keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Bukti adanya Allah selanjutnya ialah keteraturan di alam semesta ini. Pernahkah kita memperhatikan matahari? Ia terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat setiap harinya. Lalu pernahkah kita tahu tentang planet-planet di tata surya yang ada di angkasa? Planet-planet itu teratur, tidak tabrakan. Mereka teratur melintas pada orbitnya. Siapa yang berkuasa mengatur itu? Tentu saja Allah yang berkuasa mengatur semuanya. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.